Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamun amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa ngaji bersama dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua yang kita lakukan memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan ya kajian kita tentang ihsan, bagian ketiga dari konsep syariat hukum atau syariat ya, maksud saya syariat, konsep syariat di dalam Islam. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Ini pembahasan bagian yang ketiga, ihsan. Kalau dalam hadis itu disebutkan bahwa ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika kita beribadah atau ketika kita melakukan penghambaan ibadah seperti yang diperintahkan oleh Allah, kemudian kita melakukannya itu merasa bahwa kita ini dilihat oleh Allah, atau kita ya anta'budallah ka'annaka tarah, kita bisa seakan-akan melihat kepada Allah, maka itu sampai kita pada namanya ihsan tadi. Makanya ketika kita ini pada betul-betul kita ini sedang berada dalam dialog, dalam munajat kepada Allah, sehingga kita merasakan ada komunikasi, ada getaran, ada sambung rasa ya, ada jiwa kita yang menyambung dengan segala macam sifat-sifat keagungan Allah itu. Jadi tentu melihat ini tidak mesti kita melihat secara fisik, ya. Melihat secara fisik itu persoalan adiyah. Pada umumnya orang itu ndelok ya ono sing didelok gitu ya. Ada objeknya, tetapi tidak selamanya kalimat melihat itu mesti ada objek yang dilihat, ada cara, ada alatnya, itu tidak mesti dengan mata gitu ya. Jadi sekali lagi pilihan ketika kita melihat dengan mata untuk melihat lalu kemudian ada yang dilihat, itu adalah persoalan adiyah. Jadi hukum yang berlaku pada umumnya. Tetapi seringkali orang juga menggunakan kata melihat tapi tidak ada yang dilihat. Tapi tidak juga menggunakan alat pandangan mata yang sebagaimana terjadi atau biasa kita lakukan. Kita kan sering mengatakan melihat dengan mata hati. Jadi kalau mata kita ini bisa melihat, itu karena Allah menghendaki memberikan fungsi, memberikan peran. Jadi Allah yang memberikan fungsi bahwa mata kita ini bisa melihat. Tapi apakah keharusan bahwa melihat itu harus dengan mata? Jawabnya tidak. Karena sekali lagi mata itu hanya salah satu pilihan Allah yang menakdirkan atau menentukan, memberikan takdir terhadap fungsi bahwa mata itu bisa melihat. Jadi kalau Anda kata Allah itu menghendaki yang lain, bisa saja. Itu yang dimaksudkan ya. Jadi kita tidak boleh mengharuskan bahwa melihat itu harus dengan mata, itu tidak boleh. Bahwa melihat itu harus ono sing ketok sing ditelok. Seringkali kita memandang dalam pandangan saya, nah, kan begitu itu dalam penglihatan saya gitu. Kalimat-kalimat itu menggambarkan adanya ketidakharusan itu. Dan memang secara akidah, secara keyakinan kita harus meyakini bahwa melihat itu tidak harus ada yang dilihat, tidak harus ada alat yang digunakan untuk melihat itu. Sehingga kalau dalam Quran Allah itu maha mengetahui ya, mengetahuinya tidak harus kita melogikakan atau membuat gambaran dalam pikiran kita ini mesti mengetahuinya dengan menggunakan alat tertentu atau dengan menggunakan media tertentu, tidak harus seperti itu. Oke ya.
Jadi bisa memahamkan anta'budallah ka'annaka tarah, ketika kita beribadah sudah berada dalam situasi di mana kita seakan-akan melihat kepada Allah, maka di sanalah ibadah kita itu sampai pada tingkat ibadah yang ihsan, yang istimewa lah, gitu, yang super. Tidak sekedar sah, tidak sekedar memenuhi kewajiban atau perintah, tetapi sudah sampai pada tingkat moralitas tertinggi, pada tingkat kesadaran tertinggi, yang tadi disebut dengan apa? Ihsan. Kebalikan hadis ya, fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Dan kamu harus yakin, kalaupun toh kamu itu tidak nyambung dengan Allah, Allah itu terus melihat kepada kamu. Melihat kepada yang kita lakukan ini. Gusti Allah itu ndeloi, bukan hanya lahiriah kita yang kita lihat, tetapi juga Allah melihat batin kita. Itu dimaksudkan seperti itu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nah, ihsan itu sampai pada tingkat itu. Ihsan itu tidak hanya sekedar beribadah secara apa istilahnya? Secara rutinitas gitu ya. Tapi punya jiwa, itu namanya ihsan itu. Jadi pada awalnya orang melakukan sesuatu itu karena perintah. Harus ya, karena perintah untuk memulainya. Nah, ketika kita sudah melakukan sesuatu karena perintah itu, lalu harus diberikan jiwa. Harus diberikan apa? Jiwa. Jiwa, diberikan nilai, diberikan substansi lah, tadi saya katakan itu. Ya kalau di dalam sholat itu ya, substansinya itu zikir. Kalau di dalam zakat itu substansinya adalah ta'awun. Meyakini bahwa yang kita miliki ini bukan milik kita, sehingga kita tidak berat untuk memberikan sesuatu itu. Ada substansi. Kita ini memberi, duwe, kalimat duwe, memiliki itu kan sebenarnya bukan milik yang sesungguhnya. Kalau dalam bahasa fikih, milkut tam itu dalam bahasa hukum. Tapi tam yang sesungguhnya, pemilikan yang sempurna yang sesungguhnya, milkun mutlak itu hanya miliknya Allah gitu. Kebanggaan, kebahagiaan, apa saja lah gitu ya. Jadi akhirnya bahwa Islam yang kita lakukan dalam bentuk syariat yang ditentukan itu, dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia tetap dijiwai dengan keyakinan tadi ini. Jangan lalu menjadi hanya normatif seremoni gitu ya. Seremoni itu berarti syarat rukun tadi ya. Rutinitas itu hanya melakukan berdasarkan apa? Syarat rukun tapi tanpa jiwa. Orang memberi sesuatu itu kan tetap di situ ada jiwa ya. Kita ngekei ketika memberinya itu dengan suasana dan jiwa yang berbeda, tentu berbeda, sama-sama ngekei tapi rasanya orang yang terima yang diberikan ini kan berbeda gitu. Morotua umpamane gitu. Umpamane morotua ngawekno sarapan. Kemudian ya mungkin sarapannya biasa-biasa, tapi ketika lalu kemudian dengan cara yang berbeda, dia dengan sepenuh hati dia memberikan itu, menyiapkan itu, tentu ketika kita makan itu berbeda. Jadi sekali lagi, ada sesuatu yang tidak terukur. Nah, ihsan itu sebenarnya tidak terukur. Tapi kalau Islam itu semuanya terstandarisasi, syariat itu terstandar semua. Nah, sekali lagi hukum itu harus faktual, harus nyata. Tidak boleh dengan rasa. Hukum itu wilayahnya ilmu, ilmu itu wilayahnya itu tadi rasa. Tapi kalau sudah ihsan itu wilayahnya sudah masuk rasa. Di sana ada unsur kebijakan, ada unsur kedewasaan, ada unsur hakim, maha bijaksana, ada unsur ar-rusdu, kemampuan untuk mampu mengkrit, ya, mengelola ilmu itu menjadi sesuatu yang bukan hanya benar, tapi menjadi sebuah kebaikan. Kebaikan yang tepat itu. 2 kali 2 itu kan pasti 4, itu kan kebenaran, gitu. Tetapi untuk menjadi sesuatu yang kebenaran itu menjadi kebijakan, itu di situ perlu ihsan, gitu ya, perlu ihsan. Makanya istilah wong biyen itu ilmu tua itu penting, ilmu tua itu ya di ihsan itu. Ono arek nek sekolah itu pinter, makanya
dalam banyak quote itu siapa itu yang bilang, ketika saya pintar, saya pandai, saya ingin merubah dunia, tapi ketika saya bijaksana, saya ingin merubah diri saya sendiri. Coba itu. Apa? Oh iya, selalu tunduk itu ya. Ketika saya pintar, saya ingin apa? Merubah dunia. Jadi kan ada unsur perasaan hebat kan gitu ya. Boleh, tapi itu kan sampai pada tingkat ilmu gitu ya, sampai tingkat ilmu. Tapi ketika dia sudah sampai pada tingkat bijaksana, bijaksana itu dalam bahasa agama al-hakim ya, hikmah. Orang yang sudah sampai pada tingkat bijaksana, rushdu kalau dalam bahasa muamalah itu, rushdun itu kemampuan yang tepat untuk menerapkan ilmu. Itu asdu. Ada unsur bijaksananya. Makanya kalau dalam urusan muamalah jual beli itu di sana harus ada rushdu. Sampai tingkat orang itu rushdu baru boleh melakukan yang namanya hubungan muamalah itu, jual beli ya. Orang punya duit banyak ya, digawe tuku apa wae kan ya gak apa-apa toh. Masuk tuku seseorang punya duit 500.000 gitu tuku permen kabeh. Secara normatif sah apa tidak? Sah. Tapi kan tidak rushdu. Kalau hanya untuk dimakan sendiri kok segitu banyak kan begitu ya. Di sana ada rushdu. Rushdu itu adalah ketepatan apa? Ketepatan apa? Lalu kemudian kemampuan untuk menerapkan sebuah kebenaran itu menjadi sesuatu yang betul-betul menimbulkan banyak kebaikan dan kemanfaatan. Itu intinya di sana. Makanya Islam ada namanya ihsan. Ihsan tadinya. Ihsan itu. Oke ya, itu yang pertama gambarannya. Jadi kalau syariat itu semua terukur, saya ulangi ya. Syariat dalam arti fikih ya. Fikih, hukum, itu semuanya terukur dalam kategori sah apa tidak sah. Normatifnya itu yang harus kita lakukan. Jadi keharusan yang berupa wajib atau yang berupa haram keharusan meninggalkan, itu semuanya terukur dalam batas yang normatif. Makanya kalau dalam fikih ada namanya apa? Syarat rukun. Ada namanya apa? Standarnya itu menentukan sah itu. Tetapi sekali lagi, apakah sah ini lalu punya jiwa? Apakah sah ini punya nilai yang mampu membangun terhadap kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan di dalam diri kita maupun orang lain? Kalau dalam sholat itu bisa tanha anil fahsya'i wal munkar, di sana ada aspek lanjutannya namanya ihsan. Tapi itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. Tidak menjadi apa? Syarat sahnya sholat, tidak. Syarat sah itu ya natatawafar arkanuhu wasyara'ituh. Ya sudah itu. Syarat sahnya itu kepada itu. Karena sekali lagi hukum itu harus normatif, terstandar, terukur, bisa dilakukan, lalu di sana lalu ada penilaian. Ada penilaian itu. Nah, di dalam ibadah, karena sekali lagi, catatan amal itu baik atau buruk, paham ya? Sebuah kebaikan punya substansi apa tidak itu, akhirnya nanti Allah, karena Allah yang tahu tentang substansi daripada itu, kan dia tidak terukur ya. Ihsan itu tidak terukur lagi dengan yang namanya dia berada dalam rasa gitu ya, dalam rasa ini. Sholat teko awal takbir sampai akhir ngelamun tok di sini, karena dia sebagai makmum pokoknya melok saja kan ya sah ya. Kira-kira itu sah apa enggak? Sah. Pokoknya melok serat hukumnya melok iki sah. Tapi sholat kan enggak punya jiwa. Ya enggak mungkin dia berfungsi tanha anil fahsya'i wal munkar gitu ya. Kalau dia menjiwai di dalam sholat itu ada ketawaduan, ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada yang namanya apa namanya? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Rabbana lakal hamd. Kalau dia mengakui dengan sungguh-sungguh bahwa segala pujian itu bagi Allah, kira-kira ada enggak kesombongan? Enggak ada lah, enggak pantas ya sombong itu. Kita memang bisa punya pujian, tapi pujian itu tidak boleh menjadikan kita. Dan pujian itu sifatnya relatif, dikembalikan. Allah yang menjadikan kita layak untuk dipuji, dan Allah yang menjadikan layak juga orang untuk lalu dihinakan, direndahkan oleh Allah itu.
Nah, itu maksudnya begitu. Nah, ihsan itu sampai pada tingkat itu. Oke ya. Kemudian yang kedua, kemarin saya mengatakan ada namanya akhlak. Akhlak ada adab. Ya. Nah, Jawa itu ada sopan santunnya. Sopan santun. Berbicara adab atau akhlak, tetap saja harus berstandarkan minimalnya berupa fikih atau syariat itu ya. Fikih dalam pengertian, syariat dalam pengertian fikih itu. Baru kemudian berbicara apa? Adab atau akhlak itu. Makanya mikyasul khair wasyar, ukuran, mikyas itu ukurannya. Mikyasul khair wasyar itu wasyar. Untuk menentukan apakah perilaku itu baik apa tidak, itu syarat. Apa? Syarat. Tapi kalau adab itu tidak mesti syarat. Bisa saja dia berubah adat, kebiasaan, anggapan, kesepakatan yang terjadi dalam masyarakat itu. Dalam adat orang Indonesia, kira-kira adab kesopanan berbeda enggak dengan kesepakatan orang di luar Indonesia? Berbeda. Wong Jawa Timur, Jombang, kalau Jombang aja sudah beda kok. Mulai dari cara berbicara, intonasi, cara berpakaian. Gitu. Usia yang berbeda pun juga punya standar sopan santun yang berbeda. Ya kan? Bagi anak-anak yang masih remaja, yang senang pakaiannya sing bangsa gaya-gaya kuwi ya tentu berbeda dengan orang tua yang standar pakaian. Jadi sekali lagi, kalau urusan sopan santun adab itu bukan syarat ukurannya. Mikyasnya bukan syarat. Mikyasnya itu adalah kesepakatan yang berlaku di dalam kelompok masyarakat itu, komunitas itu. Karena komunitas itu bisa menimbulkan hukum yang disebut dengan hukum adat. Tadi hukum sopan santun. Nah, adat ini tetap tidak boleh bertentangan dengan syarat, gitu ya. Menentukan adab, menentukan akhlak, tidak boleh bertentangan dengan syarat. Bahwa lalu di dalam pelaksanaan syarat ini kita harus memberikan nuansa adab, itu harus. Harus ya, sholat kita harus berpakaian, pakaian yang terbaik. Ukurannya kalau dalam agama, karena ada contohnya ya pakai pakaian yang putih, lalu baju yang baik. Paham ya? Hal-hal seperti itulah, gitu ya. Itu nuansa adab itu. Jadi sekali lagi, adab tidak boleh bertentangan dengan syariat atau hukum atau fikih. Kalau dia bertentangan, maka adab itu berarti harus salah gitu. Harus disalahkan. Makanya adat itu bisa menjadi hukum, al-adatu itu muhakkamah, malam yukhalif asy-syar'a. Adat itu bisa menjadi hukum sepanjang tidak bertentangan dengan apa? Syariat. Karena tadi ini mikyasul khair wasyar, ya, ukuran al-khair wasyar itu apa? Syara, agama. Agama itu. Berarti ada ketentuannya gitu ya. Jadi kamu kalau lihat wong iku apik yo. Nek gak salat, saya di omah terus itu apik apa gak? Ya ndak apik. Mana aku iku pinter kok apik omah. Gak tahu nanti. Ya tapi ya tahu salat itu. Mamanya begitu ya. Iku kira-kira wong apik apa gak? Ndak apik, tentu tidak baik ya. Nah itu apik yo. Tapi pakaiannya lalu kemudian tidak menutup aurat, ya namanya tidak bagus juga gitu. Jadi sekali lagi ukuran akhlak dan adab itu harus tetap berstandarkan apa? Syariat atau hukum agama. Jadi tidak boleh menentukan hukum dengan rasa, itu tidak boleh. Ya, rasa itu pada tingkat adab tadi lah ya, pada tingkat itu. Tapi rasa ini tetap tidak boleh keluar dari syariat itu. Intinya seperti itu. Makanya tadi apa? Mikyasul khair wasyar. Mikyas, ukuran daripada agama, dan itu adalah syariat. Nah, minimalnya itu pada wilayah mubahat. Gitu lah ya. Itu indahnya hukum Islam. Bijaksana, maha bijaksananya Allah itu di sana. Sesuatu yang diharuskan itu kan tidak banyak.
harus dikerjakan maupun harus ditinggalkan itu kan tidak banyak. Gitu? Lalu ada anjuran. Anjuran ini sudah memasuki wilayah akhlak tadi ini, anjuran itu. Anjuran. Dia sudah bentuk apa istilahnya? Kalau saya mengatakan pada tingkat konsistensi melakukan sunnah itu sesungguhnya adalah penggambaran atas kualitas ibadah seseorang. Kalau orang itu masih normatif dalam arti ibadah itu pada wilayah wajib saja, belum sampai pada tingkat hal yang dianjurkan itu, ya dia belum bisa menuju kepada tingkat ihsan. Karena sekali lagi, kemarin saya katakan, setiap bentuk kewajiban itu pasti disertai dengan takmiliyat, penyempurnaan oleh Allah itu. Yang namanya sunnah. Kalau Anda ngaji fikih kan pasti itu. Wudu itu pasti punya sunanil wudu. Sholat itu pasti sunanil sholat. Mandi itu juga ada sunanil. Zakat juga begitu. Ada sunnah-sunnah yang dianjurkan. Nah, orang bisa dikatakan bisa menuju kepada ihsan apabila dia sudah melakukan sesuatu lebih dari sekedar normatif tadi ini. Tapi normatifnya harus tetap dilakoni, gitu ya. Minimalnya harus dilakoni dulu. Tapi ketika dia sudah melakukan lebih dari normatif, itu berarti sudah sampai pada tingkat ihsan. Contoh kasar ini loh ya. Kita ini bekerja, ketika bekerja sesuai dengan protap, ya berarti sudah sah toh. Orang itu sudah layak untuk dikatakan pegawai yang dapat gaji. Tetapi apakah pekerjaan yang sifatnya hanya sebatas sesuai dengan prosedur tugas apa yang adanya itu bisa membangun sebuah prestasi yang lebih apa tidak? Tentu tidak bisa. Dia dibutuhkan adanya lebih dari sekedar melakukan sebuah tugas. Ya, jadi ibarat kalau wong mulang no ya bukan sekedar menghabiskan kurikulum, bikin yang namanya RPP. Kalau dulu RPP masih ada, ya RPP gitu, planning perencanaan pembelajaran. Bukan sekedar masuk kelas lalu kemudian ngulang, ya wes aku sementing ngono mulai. Yaitu sah normatif. Tetapi itu ngajar yang tidak sampai pada tingkat ihsan. Ihsan itu ketika Anda sudah melakukan sesuatu melebihi dari sekedar yang menjadi kewajiban kamu. Melebihi lah ya. Kewajibannya dilakoni, lalu melebihi dari itu. Itu berarti sudah ihsan. Seorang suami sudah ihsan kepada istri kalau dia bukan hanya sekedar membeli belanja, karena dia kepada istri hubungannya bukan hubungan transaksional.